got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm a block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rosid. Saya dari kelas 10 TJKT 1 Sekolah SMK ITL Junaidyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bagian dari network fundamental atau jaringan dasar. Topik pembahasan network fundamental di sini ada 3, yaitu pengenalan jaringan komputer, instalasi dan mengenal Cisco packet tracer, dan yang ketiga adalah membuat jaringan sederhana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Kalian pasti banyak bertanya, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data atau informasi. Nah, jadi maksud dari jaringan komputer itu adalah menghubungkan 2 atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data atau informasi, baik berupa data, foto, video, file, dan lain-lain. Nah, apa sih tujuan dari jaringan komputer itu? Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, jadi tujuan dari jaringan komputer itu adalah memungkinkan komunikasi, agar komunikasi kita lebih efektif, lebih jelas. Kita menggunakan jaringan komputer, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Jadi kita menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lainnya menggunakan jaringan komputer agar lebih cepat dan lebih efektif. Nah, bagaimana sih cara agar dua komputer ini bisa saling terhubung? Nah, jadi kalian mau menghubungkan antar 2 komputer atau lebih. Di sini ada 2 mekanisme yang membuat komputer saling terhubung. Yang pertama, wired, menggunakan kabel. Yang kedua adalah wireless, tanpa menggunakan kabel. Di sini saya akan menjelaskan wired terlebih dahulu. Wired adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan media kabel atau fisik sebagai jalur untuk menghubungkan perangkat dan mengirimkan data. Artinya, setiap perangkat harus terhubung secara langsung menggunakan kabel agar bisa berkomunikasi. Nah, jadi wired itu adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan atau menggunakan media kabel. Nah, maksud media kabel di sini adalah sebagai jalur untuk menghubungkan perangkat dan mengirim data. Setiap perangkat harus terhubung secara langsung menggunakan kabel agar bisa berkomunikasi. Jadi, jika tidak ada kabel, maka tidak dapat berkomunikasi atau bertukar data. Nah, jenis kabel pada wired, yang pertama, kabel Ethernet atau WLAN. Kabel fiber optik, yang ketiga, kabel koaksial. Nah, di sini ada kelebihan wired. Kelebihan wired adalah stabil, tidak terganggu sinyal. Jadi tidak terganggu sinyal, maksudnya yang berarti stabil itu tidak terganggu sinyal atau tembok, maupun tembok besar atau kecil, maupun tinggi atau pendek. Nah, sinyal tersebut adalah sinyal audio atau sinyal radio yang dapat mengganggu kepada pengiriman data tersebut. Nah, di sini kita menggunakan jaringan wired yang menggunakan media kabel. Jadi stabil. Kalau pengiriman kita itu menjadi stabil.
dan kecepatannya lebih tinggi karena tidak terganggu oleh sinyal atau terganggu oleh apapun. Lebih aman karena kita tidak dapat dibobol atau dihack sama orang lain. Retensinya lebih rendah. Nah, retensinya lebih rendah adalah kekurangannya atau kerusakan retensinya lebih rendah. Di sini ada kekurangan wired. Jadi kelebihan wired, sekarang kekurangan wired. Harus menggunakan kabel. Nah, kalau kemana? Kalau mau bertukar data atau berkomunikasi, kita harus menggunakan kabel. Kurang fleksibel, tidak bisa berpindah bebas. Seperti yang pertama, harus kemana-mana juga harus menggunakan kabel. Karena kalau tidak menggunakan kabel, kita tidak dapat bertukar data atau berkomunikasi. Instalasinya lebih rumit. Maksudnya di sini adalah memasang kabel atau mengganti kabel yang rusak maupun digigit tikus atau terlipat kabelnya. Nah, biaya pemasangan bisa lebih mahal karena biaya kabel tersebut atau biaya alat pemasangan lebih mahal. Next. Wired. Nah, di sini ada kabel UTP atau LAN, yang berarti LAN tersebut adalah Local Area Network. Nah, biasanya kita menggunakan kabel UTP atau LAN tersebut. Jika kita mau menghubungkan kabel kepada komputer, kita harus menggunakan konektor. Konektor di sini disebut konektor RJ45. Nah, kalau kita sudah memasang kabel kepada konektor, kita bisa memasukkan atau menghubungkan kabel tersebut kepada komputer kita dan menggunakan port RJ45 yang sudah tercantum kepada komputer tersebut. Nah, yang kedua adalah wireless. Wireless adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik atau sinyal udara seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Teknologi wireless yang umum biasanya menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler, atau hotspot. Nah, seperti yang tadi kita menggunakan kabel. Nah, yang kedua tanpa menggunakan kabel, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Kelebihan wireless adalah tanpa menggunakan kabel, jadi lebih praktis dan tidak ribet kalau mau berpindah tempat. Mobilitas lebih tinggi, bisa berpindah tempat. Nah, seperti yang tadi, kalau yang tadi kekurangan wired, sekarang kelebihan wireless adalah bisa berpindah tempat maupun jauh atau dekat. Instalasi lebih mudah, nah, karena kita harus menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Bisa digunakan banyak perangkat. Seperti kita kalau lagi hotspot, kita menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth. Wi-Fi tersebut bisa digunakan untuk beberapa komputer. Kekurangan wireless adalah sinyal bisa tidak stabil. Di sini karena terpengaruhi oleh cuaca atau sejenisnya. Terpengaruh penghalang, tembok, atau jarak. Karena kalau kita tidak menggunakan kabel, menggunakan elektromagnetik, bisa terpengaruh oleh penghalang seperti tembok yang tinggi atau jarak yang jauh. Kalau kita tadi menggunakan kabel, kita tidak dapat terpengaruhi penghalang.
kekurangan wireless lebih rentan terhadap gangguan atau keamanan. Nah, kecepatan bisa lebih rendah dari wired karena kita menggunakan kabel itu lebih cepat dan langsung terhubung antar satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Nah, kecepatan di sini lebih rendah karena bisa jadi sinyal bisa tidak stabil atau terpengaruhi oleh penghalang. Next. Nah, di sini kita menggunakan WiFi biasanya Bluetooth, hotspot, jaringan atau jaringan seluler. Nah, dari pembahasan yang kedua, materi yang kedua ini adalah instalasi dan pengenalan paket Cisco Packet Tracer. Sebelum kita menginstal, kita mengenal dulu apa sih Cisco Packet Tracer itu. Cisco Packet Tracer adalah sebuah software atau aplikasi simulasi jaringan komputer yang digunakan untuk membuat atau merancang dan mempraktikkan jaringan secara virtual tanpa harus menggunakan perangkat asli. Nah, kalau kalian mau membuat jaringan atau membuat sebuah jaringan sederhana maupun rumit, kalian dapat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer tanpa harus menggunakan perangkat asli kalian. Itu seperti laptop, PC, maupun hal lainnya. Fungsi Cisco Packet Tracer di sini simulasi jaringan tanpa alat fisik. Jadi kalian bisa membuat jaringan maupun jaringan sederhana tanpa alat fisik. Maksud alat fisik di sini adalah tanpa harus menggunakan kabel. Nah, mendesain topologi jaringan. Kalian dapat membuat topologi jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, yang ketiga adalah latihan konfigurasi, IP, routing, dan lain-lain. Keempat, jadi media pembelajaran untuk siswa atau mahasiswa IT. Nah, kalau kalian belajar atau sekolah jurusan TKJ, kalian pasti disuruh untuk mendownload Cisco Packet Tracer dan menggunakannya agar lebih mudah ketika kita praktik. Nah, jika kalian sudah mengenal atau jika kalian sudah paham tentang Cisco Packet Tracer, kita lanjut untuk menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, kalian harus masuk dulu ke Chrome atau Google kalian. Lalu ketik download Cisco. Nah, kalau kalian mau lebih aman agar tidak terkena virus maupun hal lainnya, saya sarankan agar kalian mendownload di website www.netaka.com. Kita klik di sini. Nah, disarankan kalian harus login terlebih dahulu agar dapat memasuki link untuk mendownload Cisco Packet Tracer tersebut. Kalian bisa menggunakan email atau menggunakan Google. Jika kalian sudah login, biasanya kalian suka diminta untuk memasukkan tahun lahir, bulan lahir, dan alamat negara atau provinsi. Nah, jika sudah, kita dapat mengklik yang bagian sini. Lalu klik Get Started with Slave Version. Nah, jika sudah mengklik, kalian
pilih yang ini, install Cisco Packet Tracer. Lalu yang download Cisco Packet Tracer, klik. Nah, jika sudah seperti ini, kalian masuk ke website tersebut. Nah, di sini sudah ada untuk penginstalan atau pendownloadan Cisco Packet Tracer. Karena saya menggunakan Windows, jadi kita klik yang bagian bawah sini, yang paling bawah. Nah, di sini sudah mulai kelihatan, sudah mulai mendownload aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jika kalian sudah mendownload aplikasi Cisco Packet Tracer, di sini saya akan lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu membuat jaringan sederhana di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jika kalian sudah mendownload atau menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer, kalian dapat langsung mengklik atau masuk ke dalam aplikasi tersebut. Di sini saya akan mencontohkan beberapa membuat jaringan sederhana. Saya akan membuat 2 PC dan 1 switch. Nah, jika sudah begini, kalian harus menggunakan kabel, dimana saya akan menggunakan kabel strike. Kabel strike ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, seperti PC kepada switch. Jika sudah menggunakan kabel, agar kedua PC ini dapat saling bertukar data atau berkomunikasi, kalian harus menggunakan IP address atau alamat, di mana IP address ini bisa disebutkan sebagai alamat rumah. Nah, contoh, kalau kita mesin paket atau kita mesin makanan, kita harus menggunakan alamat rumah sebagai agar kurir tersebut dapat menemukan rumah kita. Nah, di sini saya akan menggunakan IP address 192.168.1.1. Nah, di sini saya menggunakan 1.1. Kalian terserah mau menggunakan 10.1, 100.1 atau yang lainnya. Di PC yang kedua, kita menggunakan IP 192.168.1.12 agar lebih mudah diingat. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan IP tersebut ke PC yang pertama. Kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, lalu klik IP yang sudah kita
buat tadi 192.168.1.1.1. PC tersebut sudah dikasih alamat atau IP address. Sekarang lanjut ke PC yang kedua. Masuk ke desktop, IP configuration, lalu klik yang sudah buat tadi 168.1.2. Nah, di sini kedua PC tersebut kita sudah kasih IP address atau kasih alamat agar kedua PC tersebut bisa saling terhubung antar satu atau dengan yang lainnya. Nah, jika kalian mau ngecek sudah terhubung atau sudah sukses, nah kita harus menggunakan ping, lalu klik atau ketik IP yang sudah kita buat tadi 192.168.1.1. lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya kalian berhasil atau berhasil menghubungkan dua komputer tersebut. Bagaimana jika gagal? Kita masukkan ping terlebih dahulu, lalu IP yang tidak kita buat tadi 192.168.1. misalnya titik 3. Nah, jika seperti ini, maka kalian itu dinyatakan gagal untuk koneksi atau gagal untuk mengirim data. Nah, jika seperti ini IP tersebut atau IP yang kita tidak gunakan di komputer tersebut akan menjadi seperti ini. Jadi kedua komputer tersebut jika seperti ini maka tidak bisa saling terhubung. Jika sudah terhubung, kita simulatorkan menggunakan pesan. Nah, jika sudah seperti ini, di sini saya sudah membuat atau menjelaskan bagaimana caranya membuat jaringan sederhana di aplikasi Cisco Packet Tracer. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.